Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan algoritma sorting purpose. Ya, pertama-tama saya akan mensimulasikan SJF non-primitif. Baiklah, pertama-tama saya akan buat sebuah tabel proses AT, DT, WT, TAT. Nah, pada tabel proses kali ini yaitu P1, P2, P3, P4, P5. Lalu AT 0, 2, 4, 6, dan 7. BT 5, 3, 2, 4, dan 1. Lalu buat sebuah tabel. Ya, kita buatnya seperti ini aja ya, karena ini sebagai contoh. Maaf kalau tulisannya kurang rapi. Proses ini sebuah proses yang dijadwalkan itu AT sama dengan waktu kedatangan. BT yaitu waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya WT yaitu waktu untuk menunggu sebuah yang dieksekusi. Selanjutnya TAT waktu yang dibutuhkan untuk dieksekusi, plus waktu tunggu. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kotak yaitu berisikan P1 dari waktu kedatangannya 0 sampai dengan 5. Sehingga di sini telah berhasil dieksekusi yaitu angka 5. Kemudian karena proses P1 datang pada waktu ke-0, terus dieksekusi pada waktu ke-0, maka waktu tunggunya adalah 0 ya. Di sini ditulis 0. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ketika P1 berjalan, sebetulnya tadi pada detik, pada satuan waktu 2. Kemudian muncul P2. Pada waktu keempat muncul P3. Tetapi karena ini primitif, maka tidak dapat diganggu. Kemudian kita lihat pada satuan waktu kelima ini telah terdapat dua proses yang dijadwalkan, yaitu P2 dan P3 ini. Seperti itu. Kemudian kita bandingkan antara waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh P2 dan P3 ini. Diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi P3 lebih kecil daripada P2. Kita lihat bahwa 2 lebih kecil daripada 3, sehingga terlebih dahulu kita akan eksekusi P3. Sehingga di sini P3 dieksekusi, P3
dieksekusi selama 2 kuartal waktu ya, sehingga 5 ditambah 2 menghasilkan 7. Kemudian kita lihat kembali proses P3 dieksekusi pada waktu kelima, satuan waktu kelima, kemudian datang pada satuan waktu 4, sehingga waktu tunggu yang dilakukan oleh proses P3 adalah 5 dikurangi 4, sehingga nilainya adalah 1. Jadi di sini adalah 1. Ketika proses P3 selesai dieksekusi, maka di situ telah dijadwalkan pula P4, P5, 4 dan P5, dan juga P2. Kemudian kita perhatikan kembali waktu eksekusi yang dibutuhkan paling kecil di antara ketiga buah proses tersebut, sehingga di sini kita dapati bahwa kelima lah yang memiliki waktu eksekusi yang kecil, sehingga kalimat akan dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan P2 dan P4. Mari kita tuliskan P5 digancet ya, P5. Kemudian waktu eksekusinya adalah 1, sehingga 7 ditambah 1 menjadi 8. Kemudian kita lihat waktu tunggu yang dilakukan oleh P5. P5 datang pada kuartal waktu 7, kemudian dieksekusi pada waktu 7 juga, sehingga waktu tunggunya adalah 7 ditambah 7 dikurang 7 adalah 0. Kemudian kita lihat kembali sisa 2 proses, yaitu P2 dan P4. Di antara kedua buah proses ini kembali kita bandingkan eksekusinya, bahwasanya P2 lebih kecil daripada P4 untuk waktu eksekusinya, sehingga P2 akan didahulukan seperti itu. Dengan demikian, maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Ditulis P2 dengan waktu eksekusi selama 3 kuartal waktu, 8 ditambah 3 menjadi 11. Kemudian waktu tunggu yang dilakukan oleh proses P2 adalah 8 dikurangi dengan 2, sehingga memenuhi 6. 8 dikurangi 2, 6. Di sini ditulis 6. Kemudian karena ini telah dieksekusi, kita coret ya. Sisa proses terakhir yaitu P4. Proses P4 kita jalankan. P4 terlihat proses P4 menghabiskan 4 kuartal waktu, sehingga 11 ditambah 4 menjadi 15. Seperti itu. Sehingga di sini telah berhasil dieksekusi, dan kita lihat proses P4 datang pada kuartal ke-6, dieksekusi pada kuartal ke-11, sehingga 11 dikurangi 6 menjadi 5. Di sini ditulis 5. Akan menjumlahkan bounce time dan juga waiting time, sehingga proses pada P1 didapatkan pada 5 ditambah 0
yaitu 5. Kemudian untuk yang P2, 3 ditambah 6 menjadi 9. Kemudian P2, 2 ditambah 1 menjadi 3. Kemudian proses keempat ya 4 ditambah 5 yaitu memenuhi 9. Kemudian turn time ke-5, 1 ditambah 0 yaitu 1. Seperti ini. Dan demikian tugas kita untuk membuatkan gancot telah selesai. Dan untuk bagian gancot yang tidak diisi atau tidak dijadwalkan akan berstatus idle seperti ini. Nah, sekian pada pembahasan kali ini, GM non primitif kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah berkah. Terima kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan. Kita akan mulai kembali menjelaskan tentang materi algoritma penjadwalan tentang prioritas primitif. Baiklah, saya akan menulis prioritas primitif. Primitif yaitu dengan size besar atau RQ. Primitif kemungkinan interval. Pertama-tama kita akan membuat tabel, itu tabel proses AT dan BT size atau KB. Tabel proses yaitu P1, P2, P3, P4. AT kita sini masukkan nilai 0, 2, 3, dan 5. Lalu BT, itu kita masukkan nilai 10, 8, 12, dan 4. Nah, lalu untuk size atau KB nya adalah 50 KB, 150 KB, 175 KB, dan ini 50 KB. Ini merupakan tabel proses. Tabel proses yang akan kita hitung masing-masing waktu tunggu untuk diproses kembali dan diberikan proses kembali. Gambarkan dulu gancetnya, kurang lebih seperti ini gancetnya. Ini CPU, ini DDQ atau siap country. Pada titik 0, P1 datang membawa 10. P1 dieksekusi terlebih dahulu karena ngantri terlebih dahulu, tetapi pada detik kedua ada proses lain datang, maka P1 ini sisa 8. Pada detik ketiga ada proses lain yang datang yaitu P3, maka P2 sisa 7 karena sudah berjalan 1 kali. Jalan 1 kali, 1 milidetik. 1
Kemudian di detik ketiga ini juga kebetulan proses yang akan diutamakan dieksekusi, makanya dia memiliki size ukuran yang paling besar yaitu 175 membawa 12, maka P3 akan dieksekusi 12 ditambah 3 jadi 15. Berikutnya ini sudah selesai terminate P3 dari menit ke-15. Berikutnya akan dieksekusi yang terbesar kedua adalah P2 proses 2 yang sisa burst time-nya 7 karena sedang berjalan satu kali, berarti 15 P2 dieksekusi 15 ditambah 7 detik ke-22 P2 terminate. Berikutnya di antara P1 ini terminate, berikutnya P1 dan kedua ini siapa yang didahulukan karena memiliki size yang sama yaitu 50 kg dan juga 50 kg, maka yang diutamakan adalah yang pertama kali gantri yaitu P1 diutamakan membawa 8 berarti 30. Di detik ke-30 P1 terminate 22 ditambah 8 sisa proses dari P1 yang sudah berjalan 2 milidetik tadi. Kemudian yang terakhir satu-satunya proses yang belum dieksekusi P4 membawa 4, maka P4 ini di detik keempat P4 terminate detik keempat, kemudian kita silangkan. Waiting time untuk proses ini adalah waiting time untuk seluruh proses ini adalah P1 sama dengan 0 ditambah 22 0 tambah 22 dikurang 2 sama dengan 20 kemudian P2 sama dengan 2 dikurang 2 ditambah 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lalu P3 yaitu 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu P4 30 dikurang 5 sama dengan 2,5. Lalu AWT-nya sama dengan 20. Hasil dari ini hasil dari P1 20, hasil dari P2 yaitu 12 ditambah hasil dari P3 itu 0 ditambah 25. Di average waiting time untuk masing-masing prosesnya adalah 20 ditambah 12 ditambah 0 ditambah 25. Kira-kira 25, 45 dan 57. Ya, 57. Itu 57. Hasil dari 20 ditambah 12 ditambah 0 tambah 25. 57 dibagi 1, 2, 3, 4 dibagi 4 kita hitung 57 dibagi 4 yaitu 14, itu hasilnya 14,25 milidetik. Masing-masing proses menunggu dieksekusi kembali. Inilah hasil average waiting time yaitu 14,25. Kita akan mencobanya. Pertama-tama kita buat sebuah tabel proses buat arrival time kemudian
lokasi waktu CPU. Dibuat sebuah proses yaitu P1, P2, P3, P4, P5, yaitu arrival time-nya 0, 2, 3, 5, dan 9. Untuk baud time lokasi waktu CPU yaitu sedangkan untuk baud time yaitu 12, 8, 5, 3, dan 2. 3 dan 2. Yaitu lalu kita membuat sebuah tabel. Maaf kurang rapi ya. Ini sudah contoh. Itu SJL primitif. Itu jalur terpendek. Jalur terpendek. Algoritma ini menggunakan SJL primitif. Jalur terpendek. Sedangkan primitif adanya peluang bagi proses lain untuk masuk, tetapi ketika dia akan masuk, proses lain yang akan masuk, terlihat burst time-nya apakah burst time-nya lebih pendek dari sisa proses yang sedang berjalan, atau juga bisa dikatakan melakukan instruct, bisa melakukan instruct. Yang akan kita hitung adalah rata-rata masing proses, berapa milidetik harus menunggu untuk dieksekusi. Terlebih dahulu kita gambarkan sebuah gancat. Ini CPU, dan ini ada ready queue atau share card. Untuk proses yang pertama yaitu adalah 0 kedatangan adalah P1 membawa 12, tetapi pada milidetik kedua di sini milidetik yang kedua ada proses lain yang masuk. Proses lain yang masuk itu adalah P2. Ini P1 berjalan, yaitu proses lain yang masuk yaitu P2. Maka P1 ini dilihat melakukan perbandingan terlebih dahulu, apakah proses yang masuk itu proses time-nya lebih kecil dari proses yang sedang berjalan. Ternyata benar, P2 lebih kecil daripada P1. Waktu yang dibawa P2 lebih kecil dari waktu P1 yang sedang berjalan. Maka P2 dieksekusi. Tapi P1 belum selesai, masih ada sisa waktunya 10. Karena sudah berjalan 2 kali, sudah berjalan 12 detik. Pada saat berjalan P2, ada proses lain yang datang. Di detik yang ketiga, proses lain yang datang adalah P3.
P3 datang membawa 5, kemudian dibandingkan antara 8 dan 5, siapakah yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 5. P3 lebih kecil dari P2. Atau waktu yang diberikan P3 ternyata lebih kecil dari P2. Sesuai dengan konsep ini mengambil jalur pendek, tetapi adanya instruksi, diberikan kesempatan untuk proses lain yang melakukan instruksi. Dan ini ada instruksi dari proses P3 dan waktunya dilihat ternyata P3 lebih kecil dan detik ketiga P3 dieksekusi. P3 dieksekusi, tetapi P2 belum selesai. Karena berjalan 1 kali milidetik, maka sisa P2 tinggal 7 milidetik. Kemudian di milidetik keempat, di sini 4, tidak ada proses yang mengantri atau tidak ada proses yang berjalan. Kemudian waktu CPU terus berjalan 5 detik kelima, ternyata ada P5. P5 membawa 3 milidetik. P5 membawa 3 milidetik, dilakukan perbandingan dengan P3. Dan sebelumnya P3 sedang berjalan, apakah 3 lebih kecil dari 5? Ternyata benar, 3 lebih kecil dari 5. Maka 3 yang membawa P4, ternyata P4 lebih kecil daripada P3, akan dieksekusi terlebih dahulu. Maka P4 di sini berjalan. Mari P4 berjalan dari 3 ke 5. Berikutnya milidetik ke-6 tidak ada, 7 juga tidak ada, 8 ini selesai. Milidetik ke-8 ini P4-nya terminit, tetapi milidetik ke-9 ada proses lain yang datang. Proses lain yang datang yaitu adalah 5. P5 dieksekusi. P5 milidetik ke-9, P5 dieksekusi membawa 2, karena 2 ini lebih kecil dari 3. Maka 2 ditambahkan 9, 10, 11. Jadinya itu 11. P5 terminit di detik ke-11. Kemudian tinggal 2 atau tinggal 3 proses yang belum dieksekusi, yaitu P3, P2, dan P1 ini sudah terminit. Kemudian akan dilakukan pengecekan, algoritmanya akan mengecek kembali siapa yang lebih kecil di antara 3 proses yang ada. Ternyata P3 lebih kecil, maka P3 didahulukan, P3 dieksekusi, maka di detik ke-14 ketika terminit. Kemudian P2 dieksekusi, sisa P2 ternyata lebih kecil daripada P1, 14 ditambah 7, 21. P3 terminit ke detik 21, yang terakhir 10. Berarti 21 ditambah 10, 31. P1 terminit ke detik 31. Jadi rata-rata waktu tunggu atau period waiting time untuk masing-masing proses adalah waiting time adalah AWT, rata-rata waktu tunggu itu average quality time atau disingkat dengan AWT adalah
ABT-nya sama dengan masing-masing proses P1. Ini tadi P1 yang terakhir, bukan P2, melainkan P1. Maka P1 yaitu bermulanya kembali P1 21 dikurang terminit, sementara P1 dikurang 2. P2 bermula kembali 14 dikurang terminit sementara 3 sama dengan bermula kembali P3 11 menit sementara 21 dikurang 2 yaitu 19, 14 dikurang 3 yaitu 11. P3 sama dengan 11 dikurang 5 sama dengan 6. Sama dengan 6. P4 sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Lalu P5 sini 9 dikurang 9 yaitu 0. Ini hasilnya. Selanjutnya Selanjutnya 19 ditambah 6 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 36. 36 lalu dibagi dengan 5. 36 dibagi 5 yaitu 7,2 ms. P1, P2, P3, P4, P5 menunggu untuk dieksekusi adalah 7,2 milidetik. Ini hasilnya 7,2 milidetik atau milisekund. Demikianlah penjelasan tentang penyelesaian masalah dari algoritma penjualan SJF, yaitu RR SJF primitif. Terima kasih.